Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renayu Andriani. Saya dari kelas D. NIM saya 12050123766. Saya dari Universitas UIN Suskaryau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyederhanakan persamaan logika menggunakan peta Karnaugh. Di video sebelumnya itu ada tentang aljabar boolean. Video kedua ini kita akan membahas tentang peta Karnaugh. Baiklah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan apa itu peta Karnaugh. Peta Karnaugh atau Karnaugh map atau K-map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika yang bernama Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peta Karnaugh atau K-map dengan dua peubah atau dua variabel, tiga peubah atau tiga variabel, dan empat peubah atau empat variabel. Untuk kelompok kolom adalah masukkan A, dan untuk kelompok baris adalah masukkan B. Tidak ada yang spesial dari aturan K-map dua variabel, dan kita bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai contoh atau 1 kemudian 0. Ada A dan B. Di sini ada not A atau A aksen, kemudian A. Di barisan B yaitu ada not B atau B aksen, kemudian B. Untuk nilai not A yaitu 0, untuk nilai A yaitu 1. Dan yang B untuk nilai not B yaitu 0 dan B yaitu 1. Baiklah, langsung saja kita lihat kolom yang sudah terisi. Kolom pertama, baris pertama ada not A, kemudian not B. Kolom kedua baris pertama ada A dan not B. Untuk kolom pertama baris kedua ada not A dan B. Untuk kolom kedua baris kedua ada AB. Langkah selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk not A itu 0 dan not B itu 0. Kemudian yang A itu 1, not B itu 0. Not A 0 dan B 1. A 1 dan B 1. Sekarang mari kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Ada A, B, dan Y. Di A ada 0, 0, 1, 1. Di B ada 0, 1, 0, 1. 0 dan 0, maka hasilnya not A dan not B. Not A, not B. Kemudian 0 dan 1, maka hasilnya not A dan B. Not A, B. Kemudian 1 dan 0, maka A, not B. A, not B. 1 dan 1, maka AB. AB. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke peta Karnaugh 3 peubah atau 3 variabel. Peta Karnaugh 3 peubah atau 3 variabel ini sedikit berbeda dengan peta Karnaugh 2 peubah atau 2 variabel. K-map 3 peubah atau 3 variabel menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk yang lain. Kita bisa membuat K-map dengan 2 peubah atau 2 rusuk di kelompok kolom atau di rusuk mendatar. Kemudian untuk yang 1 peubah atau 1 variabel tadi bisa kita letak di kolom baris atau kolom tegak atau sebaliknya. Yaitu di kelompok kolom ada AB,
Kemudian di kelompok baris ada C. Di AB ada not A, not B, maka nilainya 0, 0. Kemudian di kolom kedua ada not AB, maka nilainya 0, 1. Di kolom ketiga ada AB, maka nilainya 1, 1. Di kolom keempat ada A not B, maka nilainya 1, 0. Untuk yang C, not C maka nilainya 0, yang C nilainya 1. Apabila hurufnya memakai not atau aksen, maka nilainya 0. Dan apabila tidak memakai aksen atau not, maka nilainya 1. Di kolom pertama baris pertama ada not A, not B, dan not C, maka nilainya 0, 0, 0. Kemudian not A, B, not C, maka nilainya 0, 1, 0. Kemudian di kolom ketiga baris pertama ada A, B, not C, maka nilainya 1, 1, 0. Selanjutnya ada A, not B, dan not C, maka nilainya 1, 0, 0. Kemudian kolom pertama baris kedua ada not A, not B, dan C, maka nilainya 0, 0, 1. Selanjutnya kolom kedua baris kedua ada not A, B, C, maka nilainya 0, 1, 1. Mohon maaf salah tulis. Itu sebenarnya 1 karena C-nya tidak menggunakan not. Selanjutnya ada A, B, C, maka nilainya 1, 1, 1. Yang terakhir, kelompok 4 baris kedua ada A, not B, C, maka nilainya 1, 0, 1. Selanjutnya yaitu peta Karnaugh 4 peubah atau 4 variabel. Untuk K-map 4 peubah atau 4 variabel, kita dapat memasukkan 2 peubah atau 2 variabel di rusuk mendatar atau di kelompok kolom. Dan untuk 2 peubah atau 2 variabel, kita dapat meletakkannya di kelompok baris atau di rusuk tegak. Baiklah, di kelompok kolom ada AB dan di kelompok baris ada CD. Baiklah, di sini ada not A, not B, not C, not D, maka kita tulis not A, not B, not C, dan not D. Kemudian nilai not A yaitu 0, not B 0, not C 0, dan not D 0. Selanjutnya ada not A, B, not C, dan not D. Maka nilainya yaitu 0, 1, 0, dan 0. Kemudian ada A, B, not C, dan not D, maka nilainya 1, 1, 0, 0. Kemudian A, not B, not C, dan not D, maka nilainya 1, 0, 0, 0. Kemudian di kolom pertama baris kedua ada not A, not B, not C, dan D. Maka nilainya 0, 0, not C 0, dan D 1. Selanjutnya ada not A, B, not C, dan D. Maka nilai not A itu 0, B itu 1, not C itu 0, dan D itu 1. Mohon maaf ada kesalahan. Kemudian untuk kolom ketiga baris kedua ada AB, kemudian not CD.
Nilainya 1, 1, 0, 1. Selanjutnya ada A not B, kemudian not CD. Nilainya 1, 0, 0, 1. Kemudian di kolom pertama baris ketiga ada not A, not B, dan CD. Maka nilainya yaitu not A, not B itu 0, 0, CD itu 1, 1. Mohon maaf saya kebalik. Selanjutnya ada not A, B, C, D, maka nilainya 0, 1, 1, 1. Kemudian selanjutnya ada A, B, C, D, maka nilainya 1, 1, 1, 1. Kemudian ada A not B, C, D, maka nilainya 1, 0, 1, 1. Selanjutnya, di kolom pertama baris keempat ada not A, not B, C, not D, maka nilainya 0, 0, 1, 0. Kemudian ada not A, B, C, not D, maka nilainya 0, 1, 1, 0. Kemudian A, B, C, not D, maka nilainya 1, 1, 1, dan 0. Yang terakhir, kolom keempat baris keempat ada A, not B, C, not D, maka 1, not B itu 0, C 1, not D 0. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke daerah midterm. Di sini kita akan menentukan daerah midterm. Di sini saya akan mencontohkan angka dari K-map 2 variabel, yaitu ada 0 dan 1, di barisan B ada 0 dan 1. Karena nilai 1 hanya ada 1, maka daerah midtermnya juga hanya 1. Kita lingkari. Bagian A, B, C, dan D. Selanjutnya di bagian B, di tabel yang B itu nilai 1 ada di 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah midterm. Maka bulatannya kita pisahkan. Selanjutnya tabel yang C, terdapat 2 wilayah midterm dengan masing-masing memiliki 2 anggota angka 1. Maka masing-masingnya bisa kita kelompokkan dengan yang di bawahnya atau yang di sampingnya. Selanjutnya tabel yang keempat, yaitu kasusnya sama dengan yang tabel B. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal 4 peubah atau 4 variabel. Yaitu soalnya Y sama dengan A, B, C, not D, ditambah not A, B, not C, D, ditambah A, B, not C, not D, ditambah A, B, C, D, ditambah not A, B, C, D, ditambah not A, B, not C, not D. Di sini sudah ada tabel sebagai pedoman kita, kemudian tabel di sebelahnya itu untuk kita isi dengan kita menggunakan cara true or false, di mana true itu merupakan angka 1 dan false itu merupakan angka 0. Baiklah, langsung saja kita masukkan angkanya. Di soal A, B, C, not D, kita lihat di tabel A, B,
C not D. Di kolom ketiga baris keempat. Kita tuliskan 1 karena dia true. Kemudian yang kedua, not A, B, not C, D. Kita lihat di tabel not A, B, not C, D. Di kolom kedua baris kedua. Mohon maaf, seharusnya yang true itu di kolom kedua baris kedua dan yang di kolom ketiga baris kedua itu false. Langsung saja kita buat 0. Yang ketiga ada A, B, not C, not D. Kita lihat di tabel A, B, kemudian not C, not D, yaitu di kolom ketiga baris pertama. Kita buat 1. Selanjutnya yang keempat, A, B, C, D. Kita lihat di tabel A, B, C, D di kolom ketiga, baris ketiga. Langsung kita masukkan ke tabel kosong itu 1, karena dia true. Yang kelima ada not A, B, C, D. Kita lihat di tabel not A, B, C, D ada di kolom kedua baris ketiga. Kita buat 1. Selanjutnya yang keenam, not A, B, not C, not D. Kita lihat di tabel not A, B di kolom kedua, not C, not D di baris pertama. Setelah itu, karena true-nya sudah selesai kita cari, kemudian kolom yang kosong itu langsung saja kita buat 0 atau false. Karena kita sudah membuat tabel kebenaran, selanjutnya kita akan mengelompokkannya. Syaratnya hanya bisa mengelompokkan variabel di sampingnya atau variabel di bawahnya secara vertikal atau horizontal. Kita anggap yang di atas itu fungsi pertama, yang itu fungsi kedua, dan yang itu fungsi ketiga. Selanjutnya kita akan mengelompokkan ketiga fungsi tersebut. Fungsi pertama, F sama dengan kolom kedua baris pertama, yaitu ada not A, B, not C, not D. Kemudian ditambah kolom ketiga baris pertama ada AB, not C, not D. Fungsi kedua, F sama dengan kolom kedua baris kedua ada not AB, kemudian not CD. Ditambah kolom kedua baris ketiga ada not AB, kemudian CD. Dan yang terakhir yaitu fungsi ketiga, F sama dengan di kolom ketiga baris ketiga ada ABCD. Ditambah kolom ketiga baris keempat ada ABC not D. Setelah itu, langsung saja kita sederhanakan
ketiga fungsinya satu-satu. Fungsi yang pertama yaitu F sama dengan not A, B, not C, not D ditambah A, B, not C, not D. Kemudian huruf yang sama kita turunkan yaitu B, not C, dan not D. Karena not A dan A-nya berbeda, kita masukkan ke dalam kurung. Not A dan A itu merupakan hukum komplement. Kita turunkan B, not C, dan not D. Mohon maaf, lupa dikasih tanda. Kemudian not A ditambah A itu merupakan hukum komplement, maka yang hasilnya 1. Maka kita tulis 1. Kemudian B, not C, not D dikali 1 yaitu sama dengan B, not C, not D. Mohon maaf, not D-nya lupa dikasih tanda. Kemudian fungsi kedua yaitu F sama dengan not A, B, not C, D ditambah not A, B, C, D. Sama dengan not A, B, dan D itu sama, kita turunkan. Not A, B, D. Karena not C dan C itu berbeda, kita masukkan ke dalam kurung. Not C ditambah C sama dengan kita turunkan not A, B, D. Kemudian not C ditambah C itu 1, maka not A, B, D dikali 1 sama dengan not A, B, D. Baiklah, selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu F sama dengan A, B, C, D ditambah A, B, C, not D sama dengan A, B, C. Karena hurufnya sama, kita turunkan. Kemudian D dan not D itu berbeda, maka kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian A, B, C dikali 1, maka hasilnya A, B, C. Baiklah, setelah kita menyederhanakan ketiga fungsi tersebut, langkah selanjutnya atau cara selanjutnya, kita akan menjumlahkan ketiganya, yaitu F sama dengan fungsi pertama ditambah fungsi kedua, kemudian ditambahkan dengan fungsi ketiga, sama dengan fungsi pertama yaitu bisa kita lihat B, not C, not D. Kemudian hasil dari fungsi kedua yaitu not A, B, D. Kemudian fungsi ketiga yaitu A, B, C. Setelah itu, kita lihat huruf yang sama.
Kita lihat huruf B. B sama, maka langsung saja kita turunkan B. Dan yang berbeda, langsung saja kita masukkan ke dalam kurung. Not C, not D, ditambah not AD, ditambah AC. Maka itulah hasil dari penyederhanaan ketiga fungsi tersebut. Dari contoh soal 4 peubah atau 4 variabel. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.